berani untuk melakukan karya-karya yang mereka lihat pantas untuk memunculkan, walaupun dia kadang nggak seperti Bang It bilang, rasa percaya dirinya kurang. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, kira-kira untuk karya fiksi atau non fiksi itu yang lulus kriteria itu seperti apa? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Baik, kita langsung mulai saja dari Wanopri. Kira-kira untuk kita ini, para penulis ini, apa yang dari mana kita mulai sebagai seorang akademisi? Saya kira itu aja. Mau menekutkan dengan sejarah paling tidak, supaya ada inspirasi bahwa sejarah itu banyak yang harus kita tulis. Sayang hasil saya udah pulang dengan Pak Gamawan. Hasil saya itu kan penulis biografi. Dari biografi orang, dari novel gitu ya. Nah, kita minta pengalaman Pak Wanopri, bukan saja dia menulis, setidaknya bahan dia membuat disertasi itu juga bahan, karena koran-koran itu kan dari penulis juga asalnya. Silakan Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hermawan. Ini saya tadi udah mau pulang sebenarnya ya. Udah mau pulang karena malam ini ada tugas yang mesti dikerjakan, validasi. Iya, validasi malam ini. Tapi saya mendapat penghargaan maksudnya. Ya, aku mau saya bilang yang pasti ya, mungkin kalau bicara penulis banyak sekali. Tapi segan juga nih, ada Nisa, saya Naldi, ini senior semua, ada Bang Pudin ya. Saya belum menulis, Bang Pudin ini udah menulis. Nah, dengan akademis? Ya, dari sisi akademis, ini orang akademis semua kayak guru-guru ya, udah punya banyak pengalaman. Tapi saya sebenarnya awal-awal sebenarnya menulis puisi ya, nulis puisi. Nah, belajar nulis cerpen, tapi lebih banyak nulis puisi sama esai ya, sampai sekarang. Nah, kemudian secara akademis, ya kebetulan saya di jurusan sejarah ya, jadi kini perhatian saya banyak ke perkembangan media lah, perkembangan sejarah koran. Nah, karena dulu jadi wartawan ya, jadi tertarik untuk nulis media. Dulu pernah di LKBN Antara. Anu mereka menulis populer, karena guru-guru yang menulis di koran tapi tidak pernah tembus kan. Nah, karya ilmiah jadi menulis populer. Ya, jadi kalau kita bandingkan ya, ada nulis populer, ada nulis ilmiah. Nah, itu sebenarnya sama-sama apa ya? Ada yang mengatakan mudah, ada yang sulit. Nah, nulis populer itu lain pula susahnya. Kalau udah banyak nulis ilmiah, karena nulis populer itu susah, ya susah juga. Kadang-kadang kalau saya udah banyak nulis, umpamanya di untuk jurnal itu, nah susah lagi memulai untuk nulis koran, karena nulis koran ini kalau tarikan pertama itu kan mesti langsung to the point ya, tetapi bahasanya mesti lincah gitu kan. Nah, kalau dulu sebelum saya banyak nulis di jurnal, pernah satu hari nulis, coba-coba nulis di Kompas. Nah, itu kan jarang orang nulis di Kompas ya. Tapi saya tulisan kedua itu Pak Naldi, tulisan kedua saya langsung tembus Kompas ya, sampai mesin tik gitu ya. Nah, itu tahun 90-an. Itu di Kompas itu karya ilmiah yang dikorankan. Nah, itu karya ilmiah sebenarnya dari penelitian saya mengenai perkembangan sastra dan politik tahun 1960-an. Tapi saya ingin waktu itu ada perdebatan masalah komunis ya di Indonesia. Nah, kemudian saya masuk ke situ gitu kan, masuk Engels itu.
Nah itu 15 hari dimuat, offset dimuat. Nah itu menurut saya ada hubungannya apa? Yang pertama untuk menulis ya itu pasti ya. Setiap orang membaca, nulis koran itu perlu apa? Baca yang luas. Dan kita untuk perhatikan. Ya, kalau guru-guru mungkin yang belum biasa menulis mungkin ya. Perhatikan korannya satu ya, tidak sama. Kita nulis di Singgalang, nulis di Haluan, nah kemudian nulis di koran ibu kota, Kompas atau Republika itu berbeda. Jadi sejak awal itu sebenarnya kita udah merencanakan nih tulisan kita mau tulisan kemana. Kalau mau tulisan ke koran A atau Republika lah, saya contohkan koran nasional ya. Untuk koran Republika, ya dia pakai standar sendiri. Nah jangan pakai gaya Kompas. Mau dia atau kita pakai gaya Singgalang. Nah apalagi banyak sekali bahasa Minangnya ya, kita kirim ke Kompas itu lihat orang langsung dibuang gitu kan. Nah tetapi Kompas ini pembacaannya kita lihat juga, jadi koran itu pembacaannya kita lihat, pembacaannya banyak orang Minang, banyak orang Sumatera Selatan, banyak orang Riau. Nah itu bisa kita lihat. Kalau Stereo Pos berbeda dengan Singgalang sebenarnya ya. Kalau koran-koran yang bagus itu pasti dia perhatikan itu oleh redakturnya. Nah begitu juga untuk Kompas ini banyak kan, kalau ada yang nulis Kompas semuanya kan di Kompas itu pembacanya siapa? Itu kelas atas ya, itu kelas atas. Bahasanya jangan pakai kelas bawah, mesti pakai kelas atas ya. Setahu saya untuk Kompas itu dia gunakan yang pertama aktualitasnya. Nah kita mesti cepat itu, kecepatan kita. Dan kemudian bahasanya, tidak boleh salah-salah bahasa Indonesia ya. Kalau pakai istilah baru mesti jelas. Nah, harus pakai apa ya? Solusi yang kita berikan harus jelas. Nah, aktualitasnya itu terkait dengan kejadian yang benar-benar berlangsung. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ya? Umpamanya sekarang ya, kemarin ini kami dari Masyarakat Sejarah Indonesia menanggapi masalah Kepres nomor 2 tahun 2002. Nah, itu masalahnya apa? Nah, ini bisa langsung kita tanggapi baik dari segi hukum maupun dari segi sejarah dan maupun dari segi politik ya. Nah, anggaran dari mana kita ambil ya. Nah, itu bisa kita itu untuk koran nasional itu sangat sangat laku itu menurut saya. Baik Pak Arnab. Ini penulis ya. Mau mengirim tulisan kepada redaktur. Ini ada 2 orang redaktur di sini. Ya. Satu redaktur Kompas, satu redaktur di Sumatera Barat. Ya. Saripudin pernah Haluan, pernah Singgalang. Nah, kita minta pendapat dia. Apa betul yang dikatakan Pak Wanopri ini? Ya. Bagaimana menurut dia sebagai penerima tulisan? Atau ada kiat supaya ibu-ibu nanti tidak takut-takut lagi ngirim ke koran gitu? Saya silakan dulu Pak Yurnadi lah, karena sering bicara ke Kompas. Silakan dulu Pak Yurnadi. Baik, mungkin perlu saya luruskan, saya ini pensiunan Kompas. Jadi pensiunan Kompas 2011 lalu. Tapi ya saya sempat redaktur di Jakarta, jadi proses penerimaan tulisan itu sehari itu mungkin ada ratusan tulisan. Nah, dia tidak memandang gelar, jadi siapapun boleh menulis asal kualitasnya. Kemudian originalitas dari pemikirannya, jangan yang sudah ditulis orang lain kita ulang lagi. Nah, jadi saya pernah dulu anak SMA dari PFUB itu tembus Kompas dia. Hanya bercerita pengalaman dia menghadapi ujian nasional. Nah, selama ini kan orang menulis ujian nasional kan versi pembaca, versi guru. Bagaimana anak-anak itu menghadapinya itu belum pernah. Nah, Kompas melihat sisi menarik di sana. Nah, kita pun sebenarnya kan di sini banyak guru yang menulis, tapi tidak berani menuliskan pengalamannya. Padahal kalau dituliskan di Kompas itu pasti menarik. Misalnya perubahan kurikulum, sekarang ada namanya sekolah penggerak, guru merdeka belajar dan segala macamnya. Nah, bagaimana guru menghadapi itu? Itu tidak banyak guru atau pelaku pendidikan yang menulis. Yang menulisnya orang luar, melihat-lihat, mengamati. Tapi kalau orang yang terlibat langsung, yakinlah itu pasti tembus Kompas. Jadi itu isunya harus kuat, originalitas, jangan mengulang-ulang pemikiran orang lain, tapi versi kita sendiri. Nah, kemudian kalau bisa satu tulisan itu panjangnya 750 kata. Jadi kadang-kadang ada penulis yang karena kelebihan dari yang disyaratkan, space yang tersedia kan terbatas.
Kalau di Kompas itu sekali muat tulisan itu ada 3, 2 tulisan di samping tajuk, kemudian di halaman berapa sekarang ya? Kemudian 1 tulisan, jadi dia pakai unggulan kategori A, B, C. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu menulis itu minimal nih honor tulisan di Kompas itu 2,5 juta. Jadi 1 tulisan bisa 5 juta. Nah, jadi peluangnya besar sebenarnya, tapi kita kan tidak percaya diri. Nah, ini saya yakin selama ini saya juga memberikan literasi ke sekolah-sekolah. Guru-guru kita hebat. Siapapun di Sumbar ini penulisnya hebat semua, tapi tidak pede. Kita punya pakar ekonomi di Sumatera Barat nih, tapi saya dulu mengorbitkan beberapa orang, dia siap, termasuk saya di ISRA dulunya. Nah, sekarang banyak akademisi di kita, profesor, dokter, segala macam, dia tidak percaya diri. Nah, kita berharap sekarang mereka-mereka yang katakanlah secara akademis, pakar di bidangnya harus siap. Nah, selama ini waktu saya jadi wartawan, ketika saya minta isu, minta jawaban dari mereka, wah saya tidak siap, tunggu besok. Nah, kalau koran harian tidak bisa nunggu besok, Bu. Harus hari ini minta wartawan, harus hari ini muncul pernyataan atau segala macam. Nah, kebanyakan akademisi katakanlah kalangan kampus telat baca media, telat baca koran, sehingga ketinggalan isu. Dan satu hal yang harus kita tiru dari luar itu, bapak-bapak ibu-ibu, di Kompas itu selalu dari perguruan tinggi di Jawa itu sehari itu bisa masuk sekitar 50 pemikiran dosennya. Jadi bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, dia kirim 1 lembar jawaban tentang isu yang muncul di media. Lalu kalau ini penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi nama saya kontak pribadi segala macamnya. Nah, kita tidak ada akademisi kita. Kalau ada isu di Sumatera Barat, tidak ada solusi dari kampus. Atau ada isu nasional, tidak ada pemikiran dari Sumatera Barat ke nasional. Sekarang ekonomi kita dari UNAN tidak ada muncul di pusat. Dulu ada Pak Hendra Asmara, ya Pak Samer, yang ahli di bidang ekonomi, itu dipakai. Ada di bidang pendidikan Pak Daniel Tamar, ada di bidang psikolog Pak Prayitno, banyak lagi pakar-pakar lain. Kalau di bidang sejarah dulu sebelum Pak Wani, Pak Mustika Z almarhum, itu menulis dia, diminta tulisannya oleh Kompas. Nah, bagaimana tulisan kita kalau diminta di Kompas? Itu kalau kita sering menulis, sering mengirimkan tulisan-tulisan, pemikiran-pemikiran yang mungkin isunya lokal tapi dampaknya nasional, itu cepat juga dimuat. Kenapa? Nah, ini kan Kompas itu medianya bagaimana memperkenalkan perbedaan, sehingga apa yang unik di masing-masing daerah kalau ditulis itu pasti menarik. Saya saja misalnya menulis tentang makna dari filosofi ukiran Minangkabau, itu dimuat 1 halaman, responnya banyak karena orang-orang tidak tahu. Saya bikin laporan tentang songket Sumatera Barat. Songket Sumatera Barat itu terbaik di dunia. Dia tuh kedua sisinya bagus, halus, tidak ada cacatnya. Kalau di songket-songket lain saya lihat hanya 1 sisi yang bagus, dalamnya sambungan benang yang terlihat dan segala macam. Itu bedanya. Jadi kalau kita memperkenalkan sesuatu yang menarik di setiap daerah kita, itu pasti dimuat. Mudah-mudahan ini jadi ide, inspirasi bagi kita. Mungkin secara teknis nanti kalau ada dari bapak-bapak, ibu-ibu atau anggota 1 pena nanti, ya kita bisa lebih rinci membahasnya. Demikian Pak An. Baik, jadi ya itu secara nasional. Karena secara daerah, jadi kalau masih takut-takut kata Pak Naredi, kita mulai daerah. Bung Saripudin pernah mengasuh Haluan, pernah mengasuh Singgalang, terutama di bidang sastra. Kita minta pendapat dia bagaimana mengirim karya-karya itu ke koran-koran daerah. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebetulan ini ya, mantan wartawan ketiga-tiganya. Ini mantan wartawan Antara, sekarang jadi dosen di Unan. Ini mantan wartawan di Kompas, sempat jadi ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. Mantan wartawan. Dan Sasri Bakri, mantan wartawan juga di Haduan. Ada wartawan yang masih aktif sampai sekarang, pimpinan redaksi dia, namanya Firdaus Abi. Saya tidak terbiasa bicara berdiri, duduk. Jadi begini, kalau bicara tentang dunia kepenulisan, siapapun orangnya, kita tidak bisa lepas dari peran background si penulis itu sendiri. Sejarah mengatakan seorang penulis kalau dia tidak bergelimang di dunia kepenulisan tiap hari, dia akan kaku, bahasanya kaku. Yang bergelimang dengan penulisan tiap hari dengan isu-isu yang aktual tiap hari itu adalah wartawan. Kalau Tuhan memberi waktu kepada kita 24 jam, satu hari satu malam, maka wartawan bekerja 25 jam, satu hari satu malam. Di mana dia curi 1 jam lagi, itulah rahasia wartawan. Ya Pak Firdaus, ini wartawan yang sering beri ceramah ke sekolah-sekolah. Wartawan itu 25 jam waktunya. Kapan dia istirahat? Waktu istirahatnya juga 25 jam per hari. Jadi wartawan itu dia bisa pulang jam 3, jam 4 subuh, tidur, bangunnya jam 12 sudah zuhur, baru bangun dia. Ngetik, kotak-kotak dulu kan pakai mesin ketik kita. Nah, saya pernah menjadi redaktur pembantu di Haduan. Itu berkat asuhan Papa Rusli Marzuki Saria. Papa Rusli Marzuki Saria itu suatu saat dia pernah menjadi anggota DPR. Kesibukannya sangat padat. Sementara halaman yang dia pegang harus diisi. Diberikan kepada saya, dia katakan, aku baca puisi Pak, aku baca cerpen. Itu banyak, segini, setinggi lutut. Sementara yang dimuat itu per minggu cerpen hanya 2, satu cerpen remaja, satu cerpen budaya. Puisi itu hanya paling yang dimuat itu paling banyak 5 biji, 5 judul. Bagaimana kita memijakkan karya-karya orang yang serius mengirim? Semuanya rata-rata bagus. Persoalannya sekarang layak muat atau tidak, seperti yang dikatakan Yurnadi tadi. Kalau konteksnya masuk dengan isu yang sedang berkembang, itu kita angkat, baik melalui puisi maupun melalui cerpen atau artikel budaya. Karena saya khusus di budaya, saya tidak bicara tentang guru, tentang pertanian, tentang kesehatan. Tapi sebenarnya sama saja. Pernah satu kali Pak Rusli Marzuki Saria pergi reses ke Jawa. Halamannya kosong. Saya ditelepon, tolong cari artikel yang bagus. Saya masuk, saya muat, dan dia tidak kecewa. Saya tanyakan, Pak, kalau itu apa? Muek salah. 2 minggu berturut-turut. Setelah itu malah saya dapat beban. Setiap ada tulisan yang dia ragu, saya yang disuruh baca. Jadi ada penyair, tidak saya sebut namanya, dia pindah dari Jakarta ke Padang. Sampai di Padang, dia menulis puisi sangat rutin sekali. 10 seminggu udah kirim, 10 seminggu udah kirim. Dan puisinya bagus-bagus. Si Papa mengatakan, kamu kenal nggak anak ini? Tidak. Kata baca biodatanya dia di Jakarta.
dia ikut komunitas ini, ikut sanggar ini. Coba baca. Saya baca, bagus-bagus. Saya katakan kepada papa, jangan dimuat. Baru nak kamu ngomongnya, ya kuat rancak, tidak, jangan dimuat. Dia kenal dia anaknya, tidak, saya nggak kenal. Bagus-bagus, tapi tidak saya anjurkan jangan dimuat. Sampai anak itu kemudian datang dia ke haluan. Ketika dia datang ke haluan, saya tidak kenal dengan dia, tidak kenal dengan papa. Dia memperkenalkan diri, saya baca tek. Ternyata dia pengekor. Yang dibuatnya itu memang karya dia, tapi dia mengekor seperti tadi. Diambil style seorang penyair yang sedang ini, dia bikin baru. Nah, ketika kita berikan pencerahan, dia berbakat. Jadi dia, saya sebut namanya sekarang, dia sudah meninggal. Alda Wimar, berapa kenal itu? Alda Wimar Irawan Nur, kerja di RRI. Itu saya benam puisinya pertama. Tapi kemudian dia muncul. Bahkan saya dikalahkannya. Ketika 6 penyair muda Sumatera Barat, dia ikut satu di dalam. Dia memang anak ini pintar. Nah, kalau karya kita tidak dimuat, itu bukan berarti jelek. Persoalannya layak atau tidak layak. Dia layak dimuat, tapi kita redaktur harus curiga. Dia curiga. Karena sebanyak itu tulisan orang, dia kan sulit sulit kita melihatnya. Nah, melalui satu pena ini sebenarnya kan tidak hanya karya sastra. Karya-karya motivasi juga bisa, cerita anak-anak juga bisa, tentang kesehatan juga bisa, tentang pertanian juga bisa. Yang penting penulis buku, penulis. Kebetulan saja sekarang yang backgroundnya wartawan, itu kebetulan. Dan biasanya penulis-penulis unggul itu berasal dari sana. Sebut sajalah namanya. Seperti yang Ketua Sumatera Bayu tadi menyebut, Adi Negoro, wartawan. Muhammad Yamin, Agus Salim, Abdul Muiz. Ini yang lupa tadi saya ingatkan sini. Abdul Muiz itu pahlawan nasional, novelis, pernah jadi menteri. Ada anaknya di sini kalau saya tidak salah. Siapa namanya tadi, lupa tadi? Ani, ya, anaknya yang di Pusaka Bung Hatta itu. Nani Muiz. Itu dahsyat itu. Kalau kita lihat, itu backgroundnya semua penulis di koran. Tan Malaka dengan 1000 nama itu. Jadi sebenarnya kata Arswendo Atmowiloto, menulis itu gampang. Pernah baca bukunya kan? Menulis itu gampang. Tapi dia akan menjadi beban mental bagi si penulis yang ragu dengan kemampuannya. Tadi saya bicara di belakang, ada seorang dosen di UNB, itu masih ada bapak itu. Dia banyak menulis, tapi ragu untuk menjadikan buku. Kenapa? Beban moralnya gini, dosen nulis nanti dibaca oleh mahasiswa. Oh, bantu ikut gaya Pak. Wah, gayanya santi yang mana? Ini ibu guru, ini maaf ya, ibu guru ini penulis semua ini, pintar semua, tapi dia ragu, dia takut dibaca oleh siswanya. Buka Coki ya? Iya kan? Buka Coki ya. Ini tadi, Pak Firdaus nih. Sore tadi ada lo guru yang ngaku itu ya. Ya. Mesti. Padahal tulisannya itu bagus. Ya. Mungkin bahasanya kaku, karena dia terbiasa main rumus. Menurut sini begini, kutip sedikit, kemudian kesimpulan. Yang 2 linear saja yang pikiran dia, selebihnya pikiran orang saja semua, kan begitu? Ya karya tulisnya dia begitu. Iya, jadi bagaimana tulisan ilmiah itu
menjadi tulisan populer, dibaca oleh orang banyak di sebuah jurnal atau surat kabar atau di grup-grup medsos. Dia tulisan itu menjadi enak dibaca dan penting. Kita bisa menulis tentang bunga, bunga saja, pot bunga saja yang kita tulis, tidak ada masalah itu. Tulis saja apa yang ada dalam pikir, hantam aja terus, tulis terus. Pakai cek si papa dulu, tulislah kau di dua kolom, itu jadi pemilu kita. Itu, ya Bu Sas ya, tulislah. Deko ada di studio 2 kolom. Nah, gitu. Ini Sasri ini di haluan juga dulu sama dengan saya. Tapi kemudian karena beliau ini berpolitik, birokrat, sempat jadi anggota DPR, kemudian Gamawan Fauzi jadi menteri, ditarik ke Mendagri, jadi inspektorat dia di sana. Sudah harus pensiun tapi jadi Widya Suara, belum juga pensiun dia lagi. Hebat dia ini. Baik, terima kasih. Jika orang membicara, saya kira sudah setidak-tidaknya sudah mendapat dan saya berharap ini balikkan. Jadi curhatlah ibu-ibu dan bapak sekarang, securhat-curhatnya, tidak masalah, karena kita satu penulis semua kan, satu pena kan. Jadi saya harap saya buka forum untuk kita tanya jawab. Silakan tanya jawab apa saja, karena di sini sudah orangnya gitu, tidak rahasia lagi, tidak ada pengalaman semua. Saya apa kata dari tadi, saya pernah apa tapi di bidang cerpen gitu. Nah, kami silakan Bapak Ibu, silakan ya satu, siapa lagi? 2. Oke, kita mulai dulu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kita semua. Dengan launching satu pena Sumatera Barat berkarya mandiri, tampil kolaborasi, kita mengharapkan nanti lahir penulis-penulis yang penuh percaya diri. Begitu ya Bang It ya. Sedikit saya mereview masa kecil saya. Saya di SMP. Namanya Bu. Oh ya, maaf. Saya namanya Rahmani. Saya akrab dipanggil Hemi. Saya saat ini aktif sebagai Ketua Harian Pokda Kamtibmas Bayangkara Polda Sumatera Barat. Bukan PNS, tapi adalah anak kandung dari Polri yang sebetulnya sebagai mitra kerja. Masa kecil saya, waktu SMP, saya banyak bergelut di Taman Budaya. Bangkit ini bukan asing lagi buat saya. Mulai ini suka mari saya karena aktif di dunia teater, masih hidupnya almarhum Yusra Hadi. Kita juga ikut manggung di sana. Saya juga dilatih oleh Bang Haris Effendi Tahar yang suka marahin saya karena gak pede waktu itu ikut lomba mendongeng. Karena lawan saya juga, saya lupa, saya harus mengalah juara 2, padahal saya juara 1. Karena abang juara 1 ini mengharapkan hadiahnya adalah mesin ketik Bang. Ya, karena beliau mau bikin tesis saat itu. Akhirnya saya ngalah. Ya, kalau nggak salah beliau Asbot Budiman Hadam. Nah, beliau itu, saya masih ingat. Tapi nggak apa-apa, Bang. Yang penting abang bisa jadi sarjana. Oke, adik mengalah. Ya. Kemudian dengan Bangkit ini, saya juga nggak asing lagi karena Yayang Bebek beliau ini adalah sama dengan saya di Radio Arbes. Beliau yang suka membawakan acara puisi. Di Arbes saya membawakan acara Arbes kecil. Nah begitu Bang. Saya juga banyak dilatih oleh Bapak Rusli Marzuki Sarya. Kalau saya ngirim karya di haluan itu sering diedit. Pak kenapa diedit? Enggak, ini enggak bagus. Tapi alhamdulillah Bu Mila waktu itu tetap bayar honor saya Pak. Kemudian saya juga ada dibimbing oleh Bang Darbi Sofyan di Singgalang. Begitu juga cerpen saya diedit, Bang. Ini kenapa diedit? Wah, saya begini. Oh enggak, ini enggak. Tapi yang jelas kamu dapat honor. Nah begitu ya. Honornya sedikit itu sebenarnya satu kebanggaan. Kenapa? Saya bisa melihatkan pada orang tua saya saat itu saya mandiri, Pak. Saya mau perlu sesuatu, saya beli dari honor saya menulis. Nah sekarang ini review masa lalu ya Pak ya. Ada hal yang menarik tentang bagaimana
ketidakpercayaan seseorang untuk menampilkan karyanya. Padahal sebenarnya kalau kita baca-baca sangat menarik. Mungkin tatanan bahasa yang mungkin ini perlu ada diskusi-diskusi kecil dengan para ahli bahasa. Nah, salah satunya ada Bang Im dan para pakar-pakar di depan, Pak Yunadi yang juga pakar yang luar biasa. Kemarin kita undang jadi juri di salah satu partai yang saat ini kami baru saja menyelesaikan acara musikalisasi puisi. Yang itu sengaja kita usung bagaimana masyarakat mencintai puisi. Dan alhamdulillah karyanya Unisasi ini paling banyak dibawakan oleh peserta, luar biasa. Ya, kita ingin menemukan penulis-penulis baru yang mempunyai kemampuan mumpuni dan percaya diri, Pak. Namun pertanyaan saya hari ini, Pak, kenapa sih orang itu kok malas berkarya? Kemudian apakah karena saat ini buku itu memang udah mulai jarang dibaca karena orang lebih suka lihatnya di gadget, ya lebih gampang lihat Google. Padahal sebenarnya kalau kita menuangkan inspirasi kita melalui tulisan kita sendiri, ada timbul satu kepercayaan. Nah, mungkin dari para pakar depan, apa sih solusi yang harus kita lakukan saat ini? Mengajak para generasi muda mencintai karya tulis sendiri dan terus berlatih untuk melakukan karya-karya yang mereka lihat pantas untuk memunculkan. Walaupun dia kadang nggak, seperti Bang Id bilang, rasa percaya dirinya kurang. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk selama ini saya lebih fokus untuk menulis fiksi. Tertarik apa yang telah disampaikan oleh Bapak tentang menulis di media. Itu seolah-olah saya ditarik ke masa lalu. Karena pada waktu zaman sekolah dulu, saya pernah karya tulis saya, bukan karya tulis, hasil tulisan saya berupa sastra itu dimuat di Singgalang. Tetapi karena katakanlah tidak memiliki komunitas, akhirnya lepas. Apalagi sejak menjadi abdi negara, seolah-olah kita fokus kepada tugas saja. Melalui kesempatan ini saya pertama mengharapkan kepada satu pena, karena kita di sini banyak guru penulis, mungkin bisa dibuat katakanlah dibimbing untuk bisa kembali menulis di media cetak, terutama sekali di media lokal kita. Kalau seandainya bisa, alhamdulillah sampai ke pusat seperti halnya Kompas ya. Karena kadang-kadang kalau kita berjalan sendiri itu katakanlah percaya dirinya kurang, walaupun sebenarnya karya kita itu bagus. Mengapa saya katakan begitu? Ketika Islam dihujat oleh salah seorang tokoh, ya itu saya lihat di sosmed ramai lahir puisi untuk membantah hal tersebut. Termasuk saya juga begitu, sehingga salah satu puisi saya itu yang ada di Facebook waktu itu diapresiasi oleh dosen UNP. Jadi saya besar sekali harapan saya kepada satu pena ini kembali membawa kami guru penulis bisa menulis di media cetak begitu. Itu yang pertama untuk Ibu Sasri mungkin ya, sebagai apa yang dituakan di pena Sumatera Barat ini. Kemudian untuk Bapak yang tadi menyampaikan, saya tertarik menulis di Kompas, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, kira-kira untuk karya fiksi atau non fiksi itu yang lulus kriteria itu seperti apa? Karena saya dengar-dengar juga dari para penulis di Jawa, saya ada kenal mantan wan juga untuk Kompas, saya nggak usah sebut nama,
itu katanya perlu juga orang dalam untuk menyeleksinya. Nah, mungkin perlu penjelasan karena saya dapat berita itu langsung dari orang Jawanya sendiri. Demikian saja, saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah penulis literasi untuk anak-anak SMP, Pak. Tapi teamwork. Saya kepengennya menulis seperti yang dijabarkan oleh Bapak Dr. tadi, Bapak Nov, dan Bang Ik juga, Pak Minati. Saya pernah membuat puisi karena waktu itu saya berjalan dari Dinas Pendidikan Kota naik Trans Padang. Hari sudah menunjukkan pukul 5:20. Di jalan naiklah seorang anak yang berjilbabnya panjang. Kemudian dia duduk, yang duduknya duduk serap. Kemudian saya memandang dia, anaknya cantik. Kemudian dia beruduk, Pak. Saya terenyuh. Dia beruduk, dia sholat, bertayamum dia di atas mobil itu, Pak. Saya pikir-pikir anak ini sholat. Saya videokan, Pak. Terus saya bilang, Masya Allah, anak milenial mungkin sholat asarnya belum, dia bertayamum dan sholat di Trans Padang itu. Sesampainya di tabing dia turun. Saya kepengen ketemu sama anak itu. Dan di rumah saya buat sebuah puisi tentang dia. Saya tanyakan namanya ke temannya. Itu siapa? Miftahul Jannah namanya, Bu, katanya. Dia bersekolah di MTS Model. Sesudah itu saya menulis puisi itu tentang Miftahul Jannah, anak milenial yang Islamnya kuat. Tapi saya malu, Pak. Betul kata Pak Inaldi tadi, PD-nya kurang untuk menulis, untuk diterbitkan. Jadi saya tertarik dengan Bapak Gamawan Faiz tadi. Kumpulkanlah kami-kami yang penulis yang belum, publikasinya belum gitu. Kumpulkanlah, karena kami tidak pede. Jadi saya tertarik dengan itu, Pak. Saya minta kepada Ibu Uni Sasri dan Bapak-Bapak doktor semuanya yang ada di depan, kalau dapat diundang kami, bagaimana menulis itu yang baik, menulis yang baik dan dipublikasikan. Jadi saya juga punya pantun sedikit untuk satu pena. Burung si kikih tabang karimbo, tibo dirimu meraji panang. Yusobana sanang hati kami jo kegiatan satu penago. Bisa buat peserta jadi sanang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baru belajar menulis. Makanya saya ingin berusaha hadir di sini di antara penulis-penulis hebat. Semoga ilmunya menular kepada saya. Amin. Saya guru TK, lebih banyak berbicara dan bernyanyi daripada menulis, Pak. Jadi saya tidak pede untuk menulis seperti kata Bapak tadi. Saya hanya ingin bagaimana caranya untuk menumbuhkan percaya diri itu agar kita bisa menuliskan apa pengalaman kita. Rasanya kalau di taman kanak-kanak sangat banyak pengalaman. Kalau berbicara guru TK itu rasanya nggak habis-habis waktunya, Pak. Dengan anak murid dia selalu berbicara dan bercerita. Tapi untuk menuliskan nggak pandai. Kata orang, khususnya saya bisa, tapi saya merasa saya sangat tidak bisa. Ilmu saya masih sangat jauh. Di sini saya merasa kecil dan malu sebenarnya. Tapi karena untuk menambah ilmu, alhamdulillah saya pingin. Apakah mungkin saya khususnya kalau misalnya kita menulis, Pak, kita kirimkan dulu tulisan kita kepada Bapak misalnya atau kepada siapa, terus dibantu koreksi,
nanti dikasih kritik saran, mungkin apakah begitu munculnya percaya diri atau bagaimana caranya gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses satu pena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi? Ya, kalau ada kita langsung aja kepada 3 narasumber. Nah ini menarik nih. Jadi Bu Eni, kami punya pengalaman dengan Firdaus waktu ada lomba esai tingkat nasional tentang pahlawan. Cara yang paling mangkus adalah kami melibatkan anak-anak yang berminat menulis, lalu kami beri pengayaan wawasan. Apa itu esai, apa itu karya ilmiah, apa itu artikel. Nah, kebetulan saya narasumbernya. Ketika itu diberikan, karya yang masuk itu sampai 86. Kalau dibolehkan 5 dari Sumatera Barat, 5-nya masuk 5 besar. Kebetulan 1 yang mewakili Sumatera Barat itu nomor 2 tingkat nasional. Jadi kami juri dengan Firdaus dari Sitiung. Ya, dari Sitiung yang juara 1 itu. Nah, maksudnya adalah kalau lomba esai yang diadakan peminatnya kurang, kalau kita adakan pelatihan penambahan wawasan kepada penulis esai, ini ibu-ibu ini kalau tahu informasi ada lomba esai Pak Sam, pasti ibu-ibu ikut. Karena kan terbuka kan bagi semua. Nah, kemudian kita harus paham juga dengan perkembangan media itu. Jadi lomba itu harus dibuka untuk kategori umum, kategori wartawan, kategori misalnya blogger misalnya. Semakin banyak yang menulis, semakin tersosialisasilah pemikiran-pemikiran generasi muda untuk Indonesia atau untuk Sumatera Barat. Nah, ini yang kurang. Sehingga kalau dikaitkan dengan Bu Murniati tadi misalnya, di Kompas itu kan artikel itu adalah kategori esai itu Bu. Kemudian yang sastra, tadi yang ditanyakan sastra, saya dulu di Kompas sempat di bidang redaktur itu, namanya Deskoming, Kompas Minggu. Jadi cerpen dimuat di Kompas Minggu. Itu pembaca cerpen itu yang lolos di Kompas itu minimal 3 redaktur. Jadi bukan masalah orang dalam, kadang-kadang sampai 5. Jadi ada yang ahli nuklir yang membacanya, ahli ekonomi, ahli sastra, ahli bahasa. Jadi dia membaca cerpen, satu cerpen dengan 5 latar belakang redaktur. Kalau 3 dari 5 menyatakan ini bagus, itu dimuat. Tapi harus antri. Antrinya kalau dalam tempo 3 bulan tidak muncul di koran, berarti sudah ditolak. Itu kriteria di Kompas. Ya. Nah, kemudian cerpen-cerpen yang seperti apa yang harus dipahami? Kita harus membaca cerpen-cerpen di Kompas, kecenderungannya apa? Karena cerpen di Kompas dengan cerpen di media Indonesia atau di koran Tempo atau di Republika atau dulu dari Nova dan segala macam itu beda tema-tema. Jadi kalau temanya keluarga, kirimlah ke Nova atau kirim ke Kartini. Kalau temanya katakanlah tentang kemanusiaan, mungkin ke Kompas itu lebih diunggulkan. Kalau temanya sastra serius, kirim ke Horizon, ke Kompas bisa juga. Nah, kelemahan penulis kita ini bukan lemah dalam menulis, tapi kelemahan kita itu membaca peta-peta media itu. Kecenderungannya apa? Dan yang kami lakukan dengan Bang Haris Sekunitahar, waktu saya di Padang, setiap cerpen yang tulis Bang Haris itu, dia copy 5. Dikasih siapapun. Pernah dikasih saya, nah, abang punya cerpen, nah baca dulu. Oke, bang, cerpen abang bagus. Rencana abang ngirim ke abang. Abang ngirim maunya ke Kompas. Setelah kami nilai, masing-masing kami yang membaca tadi, lihat fotokopinya, bang, cerpen abang kok cocok di Suara Pembaruan. Bang, kalau cerpen itu cocok di Horizon. Jadi artinya betul yang katakan Pak Hermawan tadi, atau Pak Serkudi Arifin, kalau yang tolak itu bukan karena jelek. Jadi apapun ibu bapak-bapak yang buat,
ditolak bukan karena jelek, tapi karena tidak pas dengan medianya. Begitu juga kirim karya nusantara, kirim essay tadi, ditolak di Kompas bukan tidak bagus, tapi kirim ke koran lain pasti dimuat. Nah, itu yang pertama. Kemudian kenapa rasa percaya diri kita kurang? Karena kita tidak terbiasa, mungkin sesama teman atau sesama guru, untuk saling memberi masukan. Jadi kita takut, kadang-kadang takut dibaca teman kalau ada kritikan. Sebenarnya Anda perlu takut. Penulis-penulis senior itu sebelum dikirim ke koran dibaca dulu oleh teman siapa, katakanlah teman satu meja, satu pekerjaan, segala macam. Sehingga itulah yang memberi masukan. Misalnya, Bang, ini mungkin alinea ini perlu dirombak atau apa, itu penting. Pak Nafi saja sastrawan senior, cerpennya bagus, tapi oleh Kompas dikembalikan. Tapi dengan catatan, bisa nggak Pak Nafis menghilangkan satu alinea? Diminta persetujuan penulisnya dulu. Kalau Pak Nafis oke, segera akan dimuat. Jadi itu artinya apa? Yakinlah apapun karya sastra yang ibu bapak-bapak bikin itu tidak ada yang jelek. Ada medianya masing-masing. Bahkan kita yang senior-senior ini bisa dimuat di Bobo pun bisa, dimuat majalah anak-anak juga bisa. Jadi banyak penulis cerita anak itu bukan anak-anak yang menulis, orang-orang dewasa, ibu-ibu rumah tangga. Tapi temanya harus anak-anak. Nah, terkait dengan yang ketiga tadi, yang Bu apa? Bu Ismimar. Nah, sekarang di tingkat nasional ada penulisan literasi anak usia dini, yang mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tiap tahun ada. Hadiahnya lumayan 12 juta kalau tidak salah. Itu tahun ini kalau tidak salah dicari 50 dan 60 penulis tentang literasi untuk anak itu. Nah, kenapa kita yang dari Sumatera Barat tidak ada yang berani misalnya? Dan itu syaratnya adalah harus ada ilustratornya. Jadi kita yang punya cerita, karena harus diwujudkan juga dalam bentuk visualisasi, ilustrasi, kita bekerjasama dengan ilustrator. Nah, ini juga penting. Biasakan kita berkarya, tapi kita diskusikan dengan katakanlah dari anak seni rupa atau ilustrator khusus. Saya punya cerita ini, bisa nggak Anda ringkas dalam bentuk visualisasi gambar? Nah, ini juga perlu kerjasama seperti itu. Jadi banyak peluang-peluang sebenarnya yang bisa kita rebut. Setiap 2 tahun ada ratusan jenis lomba. Nah, bagaimana kita bisa berpartisipasi? Bagaimana kita bisa juara? Dalam buku saya yang terakhir itu yang menang dalam kompetisi itu pengalaman saya 37 tahun jadi mentor, jadi juri, menang berbagai lomba. Di situ trik-trik khusus termasuk bagaimana lolos di Kompas itu. Jadi kalau yang ibu yang terakhir menginginkan bagaimana karya-karya guru, esai-esai guru itu bisa terbit di media, kami dari Satu Pena mungkin siap saja, Bu. Banyak juga guru-guru yang saya latih, banyak mahasiswa, banyak tenaga humas, banyak dosen juga saya latih bagaimana menulis di jurnal. Saya walaupun wartawan, tapi banyak juga menulis di jurnal, Bu, jurnal ilmiah. Nah, mudah-mudahan ini suara dari ibu-ibu, bapak-bapak bisa kami akomodasi di Satu Pena. Yang mudah-mudahan ketika kami menggelar kegiatan nanti mohon direspon, sediakan waktunya. Barangkali itu yang dari saya, Pak. Baik, silakan dari ada tambahan. Ada tentang percaya diri, kemudian Ibu TK, saya bercerita bisa, menulis tidak, mungkin ada pikiran. Ada 4 pertanyaan tadi ya, 4 yang bertanya. Dari keempat-empatnya saya tangkap itu ya persoalan mental aja. Kebanyakan bukan petarung ya, bukan petarung.
Kalau bertarung itu bangka agak susah, tetap bertarung. Sudah ratusan karya kita dimuat, tidak juga dimuat, tapi tetap menulis. Saya nggak apa-apa, saya berpengalaman. Saya menulis puisi, ketika itu sekali kirim 10 judul. 10 judul. Saya serbu keluar Jakarta itu semua. Di Kompas itu yang saya tidak pernah dimuat. Tidak pernah dimuat sampai hari ini. Tapi yang lain, Republika, Media, Indopos, Horizon, majalah sastra Horizon itu saya tembus itu. Ternyata Kompas itu lebih bagus daripada Horizon. Horizon dia tembus. Majalah sastra satu-satunya yang Taufik Ismail, Mukhtar Lubis waktu itu. Tapi di Kompas saya tidak muat. Artinya bukan berarti karya kita itu jelek. Kompas tidak mau menerima karena tidak sejalan dengan misi korannya. Di majalah Zaman, di Anak Tempo itu saya dimuat. Jadi kuncinya, jadilah petarung. Nulis cie dua itu tidak duit itu lah patah, saya semangat. Nggak usah lah jadi penulis. Iya ya Bu Sas ya, harus jadi petarung ya, harus berani. Soal bantu santan. Iya. Semakin ditekan makin kental ya. Persoalan kualitas biarkan saja pembaca yang menilai. Ada pengamat khusus untuk itu. Ada kritikus. Kalau kita dibaca oleh kritikus, oleh pengamat, dibicarakan, dibawa ke dalam seminar karya kita, buku kita, dan tambang lubang hidung. Sesuatu nggak menulis lebar, tapi jadikan itu tantangan sehingga kita menulis terus. Saya di hari pers nasional masih di zaman Khairul Harun juara 1 penulis cerpen saya judulnya Pengungsi, padahal saya tidak berada pada zaman itu, zaman Pakuasi, agresi kedua. Saya bayangkan kayu tanam itu, stasiun kayu tanam itu, saya bayangkan jembatan besi di Lembah Anai itu ditaruh bom ketika kereta api lewat, runtuh, ratusan orang pecah di bawah kereta api itu, dan mengerikan. Kemudian ada tokohnya, saya Amir Hamid tokohnya. Saya tahu Hamid itu pimpinan INS di kayu tanam. Saya pikir dia bikin namanya Hamid, tak, dan dia menang. Saya dapat hadiah mesin tik. Harga mesin tik ketika itu 25.000. Mesin tik itulah Olimpia yang saya pakai untuk menulis terus. Saya menulis tentang pariwisata, Pak. Saya tulis bagaimana kiat menjual alam di Minangkabau. Menang lagi, dapat tustel. Jadi saya jadi wartawan tidak pakai modal. Dapat tustel yang pocket itu, ceklek. Nah, tustel itulah yang saya pakai untuk beraktivitas sebagai wartawan ketika itu. Lalu terakhir saya menang di majalah Kartini. Nah, ini majalah wanita loh. Majalah wanita. Tokoh saya itu perempuan. Apa yang tadi? Alada. Saya kalau bercerita lama berhenti. Kalau ibu mau bikin cerpen, undang aja saya ikut. Dia welcome aja itu bukan. Terakhir silakan Pak Nofri. Saya sedikit aja ya. Pengalaman ya. Tadi ada yang belum dijawab nampaknya. Apakah kita mesti kenal sama redaktur ya, orang dalam istilahnya? Tapi menurut saya tidak, karena pengalaman saya sejak awal menulis tidak pernah kenal sama orang dalam untuk awal-awal ya. Kenalnya justru setelah karya kita dimuat, Bu. Nah itu baru, karena kalau bagi saya dari dulu prinsipnya substansi itu penting.
tidak ada gunanya walaupun karya mungkin ada ya di antara penulis yang kenal orang dalam dimuat, tapi saya yakin itu bukan koran yang bagus. Kalau di Kompas ya seperti yang dikatakan Pak Yurnaldi tadi, saya menulis pernah dimuat di Kompas beberapa kali. Nah, menurut saya tidak kenal satupun redakturnya awal-awalnya, tidak pernah kenal. Termasuk nulis puisi di Kompas juga tidak pernah kenal redakturnya. Tapi kemudian itu masa Starji pernah jadi redaktur, baru ketemu Starji setelah beberapa tahun, puluhan tahun kemudian, 2019. Kemudian satu meja sama Pak Rudra sama Jabar, saya ada kawan-kawan lain. Nah, kata Bang Nas, wah ini mau Sambi ya. Kemudian jauh hari baru dikenal. Nah, kira dia nggak lupa gitu kan, karena sama Bang Tarji itu pernah waktu di Ceria, saya pernah dimuat, beliau juga redaktur. Waktu kejuaraan di Direktorat Kesenian Jakarta, itu juga pernah sama Bang Tarji. Nah, kebetulan waktu itu Usdan juara 1, Radar juara 2, ada puisi saya juara harapan 2 dan 3 waktu itu ya. Nah, itu mengenai redaktur. Nah, menurut saya sangat penting itu adalah visi kita menulis. Menurut saya itu ya, belum disinggung visi. Kalau bagi saya menulis itu bukan untuk popularitas, dari dulu tidak pernah untuk popularitas ya. Malah saya senang kalau orang tidak kenal saya, karena mengganggu kalau orang kenal saya kadang gitu kan. Termasuk menjadi dosen ini ya, saya adalah dokter ya. Kadang bagi saya terganggu saya kalau banyak orang mengenal saya, kemudian duduk saya di mana-mana. Karena saya suka duduk di pinggir jalan, makan di mana gitu. Terganggu kalau orang mengenal kita gitu. Oh, ini Pak Dokter dosen ini. Tapi kadang karena mahasiswa kita banyak, Bu, Pak, kita kadang makan rujak di jalan ya, Pak. Jadi, nah ini. Jadi lebih baik kita, karena menulis itu memang di ruang yang sunyi menurut saya. Jadi bagi saya menulis itu adalah ibarat jihad, Bu ya, jihad. Kalau diperiksa tulisan saya semuanya, hampir semuanya ya semuanya ada visi sosial, konten visi sosial, ada visi agama, dan mungkin ada juga visi politiknya. Nah, bagi saya ada sesuatu yang ingin diperjuangkan, termasuk dalam puisi ya. Nah, dalam hal menulis, menurut saya selalu belajar, sampai sekarang belajar. Karena kalau dulu dilihat puisi saya tahun waktu kita rentak 8 lalu ya, itu berbeda dengan puisi saya sekarang mungkin yang terakhir itu dari kumpul puisi. Itu menurut saya baru pula saya mencoba gitu kan ya, puisi yang agak lain menurut saya. Nah, pernah juga saya puisi itu agak apa ya, agak mengalir, mengendap-endap macam-macam gitu ya. Tapi kemudian yang agak transparan, saya ingin coba semua itu mana yang paling berhasil gitu kan. Karena ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, bukan sekedar menulis gitu kan. Umpamanya apa Bu ya, seorang penulis kan mesti peka dengan segalanya. Termasuk saya kan termasuk orang yang gelisah kalau ada trotoar umpamanya dipakai orang untuk jualan, itu saya gelisah. Orang buang sampah itu keseharian saya Bu. Orang buang sampah itu kadang memang mahasiswa saya Bu, buang sampah itu saya marahin ya. Saya marahin, Anda buang sampah tolong diambil lagi. Nah, itu bagi saya itu hal yang seperti itu yang sering saya jadikan untuk menulis. Jadi bukan, karena ini ibarat jihad loh, bagi saya menulis tuh. Nah, jadi di situ ada kita mendapat nilai intelektual, kita juga mendapat nilai agama, nilai sosial. Nah, begitu kalau bagi saya Bu. Mungkin banyak hal yang bisa kita bicarakan nanti ya. Jadi itulah untuk sementara gambaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira bagi tips ini ada tambahan sedikit dari redaktur Layak Sumbar. Baik, terima kasih dan Bapak Ibu yang berbahagia. Tadi Dawan, Daif dan Bang Aldi sudah bicara banyak hal. Mungkin saya ingin sedikit berbagi pengalaman saja dari apa yang saya temukan di lapangan. Saya juga berbagi tips menulis. Nah, mungkin ini bisa dipakai. Mungkin ini bisa dipakai bagaimana untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Ini kan rata-rata sudah menghasilkan naskah, lalu naskah itu disimpan saja di balik laci, di dalam lipatan-lipatan buku.
Persoalannya hanya takut. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Tip paling sederhana itu, pengalaman saya menulis itu waktu sejak SMA. Ibu saya, ayah saya bukan penulis, tapi naskah yang saya tulis itu saya berikan pada ibu saya manggil Bundo, saya berikan pada ayah saya berikan pada kakak saya, adik saya. Apapun kata mereka yang baca, itulah wakil kalimat pembaca saya. Itu langkah pertama saya. Lalu kemudian ketika saya sudah berkeluarga, istri saya bukan seorang penulis, saya berikan kepada dia. Walau ketika itu saya menulis cerpen misalnya, walaupun kemudian dia mengatakan Ajusia lo dah akan hati gini gua aja. Karena mungkin saja di kisah itu kan kadang pembaca kita itu cenderung melihat sesuatu itu pada penulisnya. Apalagi kalau kita menulis cerpen dengan karakter pilihannya itu penulis sebagai orang pertama tunggal, sebagai orang pertama. Jadi seakan-akan, apalagi kalau misalnya saya menulis tokoh utamanya itu laki-laki jatuh cinta pada orang lain, begitu kan? Nah, pasti istri saya itu komentar, "Dah aku kali tidak sebenar, tidak. Indah aku fiksi, aku masalahnya. Itu dua. Langkah ketiga, kalau misalnya itu tidak mungkin dilakukan di lingkungan keluarga kita, maka ibu-ibu, bapak-bapak guru yang lain bisa ketika menulis itu hilangkan dulu nama kita, jangan sampai tahu nama penulisnya, lalu berikan saja tulisan itu pada anak-anak murid kita. Itu kiatnya ya? Iya, berikan pada anak-anak murid kita, berikan pada kawan-kawan kita. Mungkin kalau sesama guru mungkin sudah bisa dideteksi oleh guru. Sudah nyusul baca, minta komentarnya. Alah Pak, jadi modal bagi awak. Lalu kemudian di kelas ini, di forum ini, tadi sore saya masih berdiskusi sama Bu Sri, ada satu guru, masih ada beliau dalam ini, adik kelas saya di SMA. Lalu kemudian dia nulis novel, diberikan novel itu pada saya, lalu diberikan novel itu pada Bang Naldi katanya apa yang terjadi gara-gara dari Bang Firdaus banyak koreksiannya, dari Bang Naldi banyak koreksiannya. Justru dari koreksian itu menjadi sesuatu ternyata, dan sudah dicetak jadi buku ya, Bu. Ya Bu ya. Nah, Bu Nenri, jadi naskahnya itu sudah selesai, naskah novel, tapi kata beliau dia kalau lah dicetak langsung baa kece orang. Nah, kita cenderung seperti itu. Ketika naskah kita sudah selesai menjadi buku, apa kece orang? Dia bikin kece orang. Lalu tentunya orang memikir naskah lah doh. Itu mengalau sampai cabai-cabai memikir kece orang. Nah, ketika anak saya, ketika saya menulis, saya punya 2 anak. Ketika dia masih SD, saya sodorkan naskah cerpen. Anak saya manggil saya Abi pada saya. Kok aku cerpen Abi baca, berdua. Lalu apa komentar? Ikut cerpen Abi aku baca itu, ada dua doce. Jangan jangan ganti salah. Astaga, aja ganti aja. Berarti itu pesan pembaca. Siapapun kan bisa memungkinkan juga. Naskah yang saya baca itu komen anak saya itu memungkinkan juga komen dari pembaca. Nah, cuma ruang lingkupnya kecil. Nah, ini bisa menjadi bahan bagi kita bahwa ini cara-cara bagian kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Barangkali mungkin itu, mudah-mudahan berbagi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Firdaus, kemudian Pak Wan, Pak Saripudin Arifin, Pak Yunaldi. Saya sedikit yang belum terjawab ini. Saya mau menjawab. Guru TK tadi, dia pandai bercerita. Kenapa tidak direkam? Nanti tidak mau pula ibu nulis kasih pula sama orang. Kalau nulis pejabat sekarang begitu, Bu. Saya tidak akan sebut orangnya. Ada pejabat bupati kasih ke orang penulis,
ambo dibayar di bupati anu, ambo dibayar di presiden. Ditulisnya sama orang ini, besok keluar tulisannya. Kapan dia menulis bupati itu? Saya tahu persis bupati itu pandai menulis. Nah, itu cara juga. Jadi kalau ibu punya ide, tidak sanggup menulis, kalau ibu sedang bercerita tadi, rekam cerita itu, nanti ketik lagi. Kalau ibu tidak mampu ketik, serahkan rekaman itu ke yang lain. Nah, setelah itu lakukan kayak Abi tadi, kasih pula ke orangnya nih, gimana ceritanya gini-gini. Itu dilakukan oleh Arseno Abiburoto yang mengatakan mengarah itu gampang. Termasuk bukan yang membuat itu Tan Malaka, kan? Nah, itu jadi tidak perlu cemas gitu, tidak perlu cemas. Saya kira itu barangkali. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya tutup acara diskusi ini dan kami serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.